Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga kalian tetap semangat dan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai Microsoft Excel pada fungsi statistika, average, min, max, dan count. Pada worksheet 1, terdapat laporan gaji karyawan PT Manajemen Administrasi Kuat. Di sini kita akan mencari tunjangan, pajak, gaji bersih, keterangan, rata-rata, tertinggi, dan terendah. Yang pertama, kita akan mencari tunjangan. Tunjangan di sini di ketentuan yaitu 5% dari gaji pokok. Kita bisa fungsikan dengan fungsi operator. 5% dikali gaji pokok. Kita enter. Lalu untuk pajak yaitu 10% dari gaji pokok dan tunjangan. Nah, di sini untuk gaji pokok dan tunjangan bisa kita ringkas menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum gaji pokok dan tunjangan, lalu jangan lupa kurung tutup, kita kalikan dengan 10%. Lalu untuk gaji bersih yaitu gaji pokok dan tunjangan dikurangi pajak. Ini untuk gaji pokok dan tunjangan bisa menggunakan fungsi sum. Gaji dan tunjangan jadikan satu, jangan lupa kita kurung tutup, kita kurangi pajak. Lalu untuk keterangan, di sini apabila gaji bersih di atas 1.200.000, maka keterangannya UMR, upah minimum regional. Jadi kita fungsikan fungsi if. Untuk tes logikanya yaitu menggunakan gaji bersih. Ketika gaji bersihnya di atas 1.200.000, maka jawaban yang benarnya yaitu UMR. Lalu untuk jawaban yang salahnya belum UMR. Jangan lupa kurung tutup, kita enter. Jadi keterangannya ini UMR semua karena gaji bersihnya di atas dari 1.200.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata gaji pokok, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Caranya dengan menggunakan fungsi average. Sama dengan average, lalu masukkan data yang dibutuhkan, lalu jangan lupa kurung tutup, kita enter. Lalu untuk rata-rata tunjangan, rata-rata pajak, dan rata-rata bersih, kita bisa tarik di pojok kanan bawah pada sel gaji pokok. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi dari gaji pokok, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Kita bisa menggunakan fungsi max. Lalu masukkan data yang dibutuhkan pada rank gaji pokok, lalu kurung tutup, kita enter. Lalu sama caranya kita tarik di pojok kanan bawah. Lalu yang terakhir kita akan cari nilai terendah, jadi menggunakan fungsi min. Kita masukkan data yang digunakan itu pada rank gaji pokok, lalu jangan lupa kurung tutup.
Lalu kita tarik pada pojok kanan bawah untuk mencari nilai terendah dari tunjangan pajak dan gaji bersih. Untuk latihan 1 kita sudah berhasil mendapatkan hasilnya dan sangat mudah ya. Semoga kalian bisa mengikutinya. Selanjutnya kita akan beralih di worksheet kedua atau lembar kerja kedua, yaitu di sini terdapat tabel laporan perilaku kerja pegawai PT Manajemen Administrasi Kuat. Di sini terdapat data perilaku kinerja pegawainya dari indikator yang ada, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan di sini kita diminta untuk mencari nilai kinerja pegawai dan jumlah item penilaian. Yang pertama kita akan mencari nilai kinerja pegawai. Kita bisa fungsikan fungsi average, lalu kita masukkan data yang dibutuhkan, yaitu indikator yang digunakan dalam penilaian perilaku kerja, yaitu indikator dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Ketika sudah masuk datanya, kita kurung tutup. Selanjutnya kita enter. Lalu yang kedua kita akan mencari jumlah item penilaian. Ini bisa menggunakan fungsi count. Lalu kita masukkan data yang dibutuhkan, yaitu rank dari data orientasi pelayanan sampai kepemimpinan. Itu data yang kita olah untuk mencari nilai kinerja pegawai. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Kita akan mendapatkan hasilnya, dan hasilnya yaitu 60, yaitu 60 sel yang kita olah pada nilai kinerja pegawai. Selanjutnya saya akan memahamkan untuk bahasa pemrograman di Microsoft Excel. Itu biasanya di tempat saudara biasanya terdapat bahasa pemrograman yang berbeda. Contohnya di sini di nilai kinerja pegawai. Di sini pembacaan bahasanya atau fungsinya. Di sini untuk rank dari D5 sampai I5 itu seperti ini. Bahasa di versi Excel 2019. Namun jangan bingung, nanti di tempat saudara juga bisa muncul seperti ini, yaitu selnya yang kita butuhkan kan tadi D5 sampai I5. Kita ganti seperti ini juga sama hasilnya nanti. Jadi jangan bingung ya, karena hanya perbedaan dalam pembacaan saja. Tapi untuk penggunaan fungsi dan hasil tetap sama. Semoga dapat mencerahkan dan meningkatkan potensi dari kalian untuk mengolah data di Excel. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.